Shalom, salam sehat, dan salam literasi bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya Diego Lumba, siswa SMA Kristen Citra Bangsa kelas 11 IPA 4 dalam program podcast unit SMA Kristen Citra Bangsa. Hari ini saya akan membawa teman-teman semua dalam bincang-bincang santai dalam tema meraih cita di masa pandemi bersama narasumber yang luar biasa dan sangat memotivasi yang sudah ada bersama kita di sini. Ada Karaul Basuki dan Kasentia Lucy. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, saya ingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini serta mengaktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke. Shalom Kak Cynthia, shalom Kak Raul. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan, luar biasa. Oh ya, sekaligus saya juga mengucapkan selamat atas kelulusan studi SMA-nya dan selamat juga atas kelulusannya ke perguruan tinggi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu kakak berdua ini, mereka adalah siswa-siswi berprestasi di SMA Kristen Citra Bangsa dan sekarang sedang melanjutkan ke dunia perkuliahan. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Kak Raul dan Kak Cynthia setelah lulus dari studi SMA dan dan juga dinyatakan lulus ke perguruan tinggi negeri? Mungkin dari Kak Cynthia dahulu. Perasaannya pasti sangat bersyukur sekali, senang, bangga, karena apalagi dari sekian banyak siswa yang pengen lulus SNMPTN 2021 ini, saya bisa menjadi salah satu yang lulus di Fakultas Kedokteran. Itu pasti merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Bahkan sebelum itu, untuk lulus di perengkingan sekolah SNMPTN, kan kita tahu tidak semua siswa dapat mengikuti jalur ini. Jadi jalur ini merupakan jalur yang istimewa bagi saya, sangat membanggakan, apalagi saya bisa lolos di fakultas impian ini. Perasaannya bangga dan senang ya. Kalau Kak Raul? Kalau saya sih senang sekali ya, puji Tuhan, karena saya bisa lulus di jurusan sekaligus universitas impian saya. Sebenarnya saya agak was-was dengan peluang saya untuk lolos di SNMPTN karena PTN pilihan saya kan lintas provinsi atau di luar NTT. Ya, jadi agak was-was ya, tapi puji Tuhan bisa lulus. Oke. Kalau misalnya nih tidak lulus ke jurusan diinginkan, mungkin kesendirian kalau mau memilih jurusan apa? Mungkin dari Kak Raul. Kalau dari saya dari dulu sudah ingin masuk jurusan statistika. Jadi kalau misalnya tidak masuk jurusan statistika di Universitas Hasanuddin ya, pilihan saya, mungkin saya akan tetap untuk pilih jurusan statistika tapi cobanya di sekolah kedinasan atau STIS ya, seperti itu. Berarti tidak jauh ya? Iya. Kalau Kak Cynthia? Kalau saya melihat dari kemampuan saya, mungkin saya akan memilih fakultas teknik, khususnya kayak teknik sipil. Oke. Nah, berbicara tentang jurusan, apa yang memotivasi Kak Raul dan Kak Cynthia untuk memilih jurusan itu? Apakah suka atau bagaimana? Mungkin dari Kak Cynthia? Fakultas kedokteran ini saya melihat dari potensi dan kemampuan saya. Jadi selama 3 tahun saya sangat tertarik dengan pelajaran IPA. Maka dari itu saya rasa kemampuan saya bisa dalam kedokteran dan saya menyenangi hal itu sehingga tidak ada rasa terbebani. Kalau Kak Raul? Kalau saya ya karena memang dari dulu suka matematika, terutama materi statistik ya. Saya suka dari SD dulu lihat tabel-tabel, grafik-grafik, angka-angka data itu kayak senang sekali. Jadi saya ingin mempelajari bagaimana untuk mengolahnya ya. Jadi saya masuk di jurusan statistika. Jadi Kak Cynthia ini keterampilannya di bidang kesehatan, mungkin kalau Kak Raul di bidang kayak hitung-hitung ya. Ya. Oke. Nah, apa tips untuk memilih jurusan? Karena kalau kita lihat ada yang salah memilih jurusan nih. Karena ikut teman, karena tercebur, karena terlanjur, dan pada akhirnya mereka tidak melanjutkan perkuliahannya dan menjadi malas. Kira-kira menurut kakak berdua bagaimana? Mungkin dari Kak Raul? Kalau dari saya sih ya sesuaikan dengan minat dan bakat ya. Explore sedalam mungkin dari ya minimal dari
kelas 10 lah sebenarnya udah, ya supaya pada saat akhir SMA tidak bingung lagi untuk mencari jurusan yang ingin dimasuki. Dan saya juga ya supaya ya jangan terlalu was-was lah dengan peluang ya. Kalau misalnya kita berusaha belajar ya pasti ada jalannya ya. Meskipun kalau misalnya bukan lewat jalur SNMPTN ya masih ada jalur lain. Kalau dari Kak Cynthia? Kalau dari saya, teman-teman bisa kenali diri sendiri, lihat kemampuan dan potensi teman-teman. Jadi pada saat 3 tahun di SMA itu belajar sungguh-sungguh, lihat potensi bisa di bagian mana, jadi fokuskan ke arah itu. Jadi pada saat lulus nanti tidak bingung harus ke universitas mana dan fakultas mana, jadi sudah ada pandangan sebelumnya, jadi bisa lebih fokus. Berarti kesimpulannya, kalau kita mau mengambil jurusan berarti kita harus kenali diri kita dulu, harus lihat kemampuan, harus lihat passion kita. Kalau misalnya passion kita di public speaking, mungkin bisa ambil ilmu komunikasi. Kalau passionnya Kak Cynthia mungkin di bidang kesehatan, bisa ambil kedokteran. Begitupun juga dengan Kak Raul. Seperti dengan kata motivasi yang pernah saya baca, lakukanlah apa yang kamu cintai dan bekerjalah dengan penuh semangat sesuai dengan passionmu. Oke. Nah, seperti kita ketahui, kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang dimana semua kegiatan terbatas, mulai dari pembelajaran harus dari rumah, work from home. Nah, kendala apa saja yang dialami oleh kakak berdua selama pembelajaran di masa pandemi dan bagaimana solusinya? Mungkin diwakili oleh Kak Cynthia. Kendala yang dialami selama masa pandemi ini pastikan pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi materi yang didapat itu kurang diserap dengan baik karena terganggu oleh hal-hal lain seperti kondisi rumah yang kurang kondusif, jaringan yang kurang stabil, gangguan untuk main gadget, nonton YouTube, Rebahan. Jadi ada rasa malas, materi-materi jadi kurang diserap dengan baik. Untuk mengatasi itu, jadi kita bisa ada jaringan, jadi bisa materi yang kurang dipelajari bisa ditelusuri lebih lagi di internet, atau bisa tanya teman-teman yang lebih menguasai dalam bidang tersebut, atau langsung tanya kepada guru pelajaran. Oke. Nah, berbicara soal pembelajaran online, hal apa yang paling berkesan dalam penerapan pembelajaran di SMA Kristen Citra Bangsa sebelum offline dan setelah offline? Bisa diwakili oleh Kak Raul mungkin? Kalau ya secara offline dan online tersendiri, ya saya paling suka atau berkesan itu dengan devotion pagi atau ibadat pagi. Ya karena ya selain membangun segi akademik dari seorang siswa juga, kita juga harus belajar bagaimana untuk memperdalam karakter Kristus dalam diri kita sendiri. Jadi saya rasa ya devotion pagi itu yang paling saya suka ya, karena selain pembelajaran ilmu pengetahuan, kita juga memperdalam firman Tuhan. Nah, menurut pengalaman kakak berdua, sejauh mana peran sekolah dalam memfasilitasi kakak berdua untuk sampai di titik ini? Mungkin dari Kak Cynthia? Untuk saya, peran sekolah menjadi media bagi saya untuk berkembang terus dalam hal akademis, sehingga dengan melalui perlombaan-perlombaan yang ada yang saya ikuti, kemampuan saya dalam akademis ini terus berkembang, sehingga prestasi-prestasi bisa saya capai yang dapat menunjang saya untuk lolos dalam SNMPTN 2021. Kalau Kak Raul? Ya sama seperti Kak Cynthia ya, karena guru-guru juga telah membimbing kami sebagai siswa ya, supaya kita bisa mengerti seluruh materi yang ada, supaya kita juga bisa mencapai nilai yang cukup bagus ya. Tentu juga ada faktor lain ya selain faktor akademik, seperti faktor akreditasi sekolah ya. Jadi akreditasi sekolah ini kan A ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih kepada pihak sekolah juga ya, karena telah memperjuangkan sehingga akreditasi sekolah ini A dan memperbesar peluang kami untuk bisa lolos di SNMPTN. Berarti peran sekolah sangat membantu sekali ya dalam untuk lulus ke perguruan tinggi negeri. Salut untuk SMA Kristen Citra Bangsa. Oke, kan kakak berdua ini
sering mengikuti lomba nih, baik lomba tingkat sekolah, lomba tingkat provinsi. Bagaimana Kak Cynthia dan Kak Raul membagi waktu antara belajar dan melakukan hobi? Mungkin dari Kak Raul. Kalau saya sih, saya ini buat kayak semacam skala prioritas dulu ya. Mana yang harus diutamakan. Kalau misalnya ada pekerjaan rumah, ada hal-hal yang mendesak ya, tentu ya kita harus prioritaskan itu ya, karena kan masih ada waktu lain juga untuk belajar. Lagi pula kan saya tipenya kan kalau untuk belajar ini kan tidak suka yang selang-seling. Saya maunya belajar satu kali pada saat itu. Jadi ya selesaikan dulu pekerjaan rumah yang ada, bantu orang tua. Setelah itu ya baru malamnya bisa belajar fokus sekali, seperti itu. Kalau Kak Cynthia? Kalau dari saya bisa buat jadwal kegiatan, jadi bisa tahu kapan belajarnya, jadi begitu. Jadi kayak jam ini hingga jam sekian saya harus melakukan ini, jam sekian hingga jam sekian saya harus belajar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat belajar. Kemudian pada saat belajar juga, sebelum belajar juga sudah harus tahu apa yang akan dipelajari. Jadi pada saat belajar tidak bingung harus belajar mulai dari mana sampai mana. Jadi sudah dipersiapkan dengan baik sehingga pada saat belajar bisa lebih fokus. Jadi kesimpulannya kita tuh harus memanage waktu kita ya, supaya bisa teratur, mau kita belajar, mau kita bermain. Karena setelah beberapa bulan harus belajar dari rumah, kita pun menyadari bahwa mengatur waktu itu penting. Mulai dari kita belajar, mulai dari kita bersantai, membantu orang tua, kita tuh semuanya kerjakan dari rumah karena pandemi yang mulai merebak. Oke, ini adalah pertanyaan sebelum menutup bincang-bincang kita saat ini. Apa pesan bagi adik-adik junior nih yang ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan dan untuk mereka tetap semangat belajar sekalipun dalam masa pandemi? Mungkin dari Kak Cynthia. Buat adik-adik kelas, tetap semangat. Selama 3 tahun ini gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, belajar dengan baik-baik sehingga selama 3 tahun bisa tahu passionnya di mana, kemampuannya di mana, sehingga pada saat lulus nanti bisa tahu universitas mana yang akan dituju dan fakultas mana yang akan dimasuki. Jadi selama 3 tahun ini fokus belajar, berikan yang terbaik. Tenang, nanti pada saat kelulusan sudah punya waktu yang banyak untuk bermain. Jadi selagi masih ada waktu, lakukan sekarang, jangan sampai menyesal di akhir. Oke, kalau dari Kak Raul? Kalau dari saya sama ya, ini rajin dan giat belajar juga, dan ya kita harus hitung peluang ya, karena selain belajar juga kita harus lihat peluang, seberapa besar peluang kita ya untuk lulus di jurusan dan PTN impian. Karena kan banyak juga yang ya taruh asal-asal seperti itu ya, tanpa melihat peluang ya. Harus bersikap realistis lah ya. Jadi lihat peluang ya, setelah itu ya jangan lupa juga untuk berdoa ya, karena berusaha tanpa berdoa itu adalah hal-hal yang sia-sia begitu. Ora et labora ya, berdoa betul. dan bekerja. Dan jangan lupa juga untuk minta restu orang tua, karena orang tua itu yang membimbing kita, merawat kita sejak kecil ya, dan orang tua juga merupakan wakil Allah di dunia ini. Jadi ya pastikan kita juga minta restu kepada orang tua seperti itu. Oke. Terima kasih kakak berdua untuk waktu dan kesediaannya yang sudah membagikan kepada kita semua tips-tips dan motivasi-motivasi. Kiranya motivasi-motivasi yang diberikan oleh Kak Raul dan Kak Cynthia ini bisa kalian mengerti, dapat kalian pahami, dan bukan hanya mengerti dan pahami saja, tetapi dapat mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat untuk kakak berdua, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk teman-teman semua, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan menekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian program podcast kali ini. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.